Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faidatul Laili, NIM 200631100067 dari Prodi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek yang saya buat, yakni mencakup dari modul 1 hingga modul 6. Proyek ini dibuat untuk memenuhi penugasan dari praktikum algoritma pemrograman. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita membuat proyeknya terlebih dahulu dengan cara kita ke menu file di pojok kiri atas, kemudian pilih new project, kemudian di sini pilih next. Nah, otomatis di sini kalian akan dimintai nama project yang kalian inginkan. Di sini saya akan memberi nama project 2. Oh ya, ketika ada tanda centang di sini, maka kalian harus menghilangkannya terlebih dahulu. Setelah itu, klik finish. Otomatis project yang kalian buat akan tersimpan di sini. Setelah project kita buat, kita akan membuat kelasnya terlebih dahulu. Caranya cukup mudah dengan cara klik 2 kali, kemudian ke source package, kemudian diklik kanan, kemudian pilih new dan di sini ada Java class. Nah, di sini otomatis kalian akan dimintai nama kelas yang akan kalian inginkan atau kalian buat. Sini saya akan menamai kelas project akhir. Nah, langsung kalau sudah finish. Nah, otomatis kelas yang sudah kita buat akan tersimpan di sini. Kemudian untuk mempersingkat waktu, ini saya sudah membuat programnya di sini. Nah, tadi kan kita sudah membuat kelas yang bernama project akhir. Langkah yang selanjutnya adalah menuliskan PSVM, yakni Public Static Void Main, yang berfungsi untuk mengawali sebuah program. Jadi ketika Public Static Void Main ini tidak dituliskan, maka program yang dibuat tidak akan berjalan seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat kelas scanner. Kelas scanner ini berfungsi untuk mengambil inputan dari keyboard. Jadi ketika kita menggunakan kelas scanner, maka kita memasukkan data secara manual atau dengan cara mengetikkannya. Oh ya, perlu diperhatikan ketika kita menggunakan kelas scanner ini, maka kita harus mengimportnya terlebih dahulu dengan cara mengetikkan perintah ini, import java.util.scanner, seperti itu. Kemudian di sini kelas scanner saya diberi nama Faida, nama saya sendiri. Kemudian di sini juga terdapat tipe data. Tipe data sendiri itu apa sih sebenarnya? Jadi tipe data itu merupakan klasifikasi antara data. Tujuannya adalah mencegah tercampurnya data lain, tipe data lain yang memiliki bentuk yang berbeda. Tipe data ini biasanya disimpan dalam sebuah wadah yang biasa kita sebut dengan variabel. Nah, di sini ada tipe datanya adalah string dan variabelnya adalah nama, name, dan ulang. Kemudian di sini terdapat ini sintaks sistem out print learn yang berfungsi untuk menampilkan keluaran output langsung ke monitor. Di sini juga terdapat sistem out print yang mana sistem out print ini berfungsi untuk memberi hasil keluaran output yang letaknya berada di kanan, seperti itu. Kemudian di sini nama di sini merupakan variabel dari tipe data string tadi, dan Faida di sini merupakan kelas scanner, nama kelas scanner yang kita buat tadi. Dan .nextLine ini apa sih? .nextLine ini merupakan fungsi dari metode string, tipe data string. Jadi ketika kita menggunakan tipe data string, maka fungsi metodenya adalah nextLine. Tapi ketika kita menggunakan tipe data integer, maka fungsi metodenya adalah next.
int, seperti itu. Kemudian ini juga sama seperti yang saya jelaskan tadi, dan di sini juga terdapat variabel dari tipe data string name. Kemudian di sini juga ada nama kelas scanner saya, dan di sini juga terdapat fungsi method dari tipe data string. Nah, selanjutnya di sini ada perulangan do while, di mana do while itu akan menjalankan looping selama kondisi perulangannya itu terpenuhi atau bernilai true, seperti itu. Kemudian sama di sini juga ada sistem out println ya, fungsinya juga sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada sistem out print juga, masukkan jumlah data, dan di sini ditunjang oleh tipe data integer f sama dengan faedah.nextInt. Jadi tipe data integer itu merupakan tipe data numerik yang bulat. Jadi kenapa di sini kita menggunakan integer? Karena di sini kita akan memasukkan sebuah angka. Jadi kita menggunakan integer, tipe data integer. Di sini nama variabel dari integer adalah f, dan di sini adalah nama scanner saya, faedah.nextInt ini merupakan sebuah fungsi metode dari tipe data integer, seperti itu. Kemudian setelah itu di sini ada sekumpulan elemen array, yang mana array itu ketika kita menggunakan array, maka jangan lupa mengetikkan menuliskan sebuah tanda kurung siku buka dan kurung siku tutup. Hal itu menandakan bahwa itu adalah array, seperti itu. Kemudian di sini terdapat dua tipe data, yakni string dan integer. String itu yang seperti saya jelaskan tadi merupakan kumpulan dari sebuah deret karakter huruf atau angka. Kemudian di sini ada integer, yakni tipe data integer, yakni tipe data numerik yang bulat, merupakan tipe data numerik yang bulat. Kemudian di sini f di sini merupakan variabel dari nama integer tadi. Sama di sini new string itu adalah menandakan bahwa tipe data yang digunakan adalah tipe data string, dan new int ini merupakan bahwa tipe data yang digunakan adalah tipe data integer, seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat sebuah perulangan for. Ini teman-teman. Nah, di sini for int i sama dengan 0, i kurang dari f, dan i plus plus. Jadi perulangan for di sini berfungsi untuk mengulang sebuah data. Bentuk dari penggunaan for yaitu ada inisialisasi, kemudian ada kondisi, ada iterasi, dan ada statement yang akan diulang. Di sini inisialisasi itu merupakan pendefinisian variabel. Di sini inisialisasinya adalah int i. Ini merupakan inisialisasi. Dan yang kedua ada kondisi. Oh ya, kondisi itu kondisi perulangan di sini harus terpenuhi, karena pada perulangan ini akan dijalankan apabila suatu kondisi tersebut itu bernilai true atau benar. Nah, di sini kondisinya adalah i kurang dari f. Kemudian di sini juga ada iterasi yang berfungsi untuk mengulang untuk perulangan yang akan diulang. Nah, di sini iterasinya berupa increment i++. Ini merupakan increment, simbol dari increment. Kemudian ada statement yang akan diulang. Nah, nanti for ini akan mengulang statement yang ini, teman-teman. Ada nama mahasiswa, ada nilai UTS, nilai UAS, dan nilai project, seperti itu. Nah, nama di sini merupakan variabel dari tipe data string tadi. Kemudian di sini UTS sama juga. Di sini fungsi metodenya adalah nextInt untuk yang UTS, karena tadi kita menggunakan tipe data
Di sini juga terdapat operator aritmatika, di mana ketika kita mencari total, maka nilai UTS, nilai UAS, dan nilai proyek ini akan dijumlahkan. Tetapi ketika kita mencari rata-rata, maka hasil yang kita jumlahkan tadi akan dibagi dengan 3 seperti itu. Oh ya, di sini ini merupakan variabel dari integer yang di atas itu ya teman-teman. Kemudian di sini juga terdapat seleksi kondisi, yang mana seleksi kondisi itu yang memungkinkan program akan melakukan evaluasi terhadap variabel atau kondisi itu akan menjalankan alur program yang sesuai dengan kondisi seperti itu. Di sini terdapat sebuah percabangan if else, yang mana if else itu aksi ke-1 itu akan dieksekusi bila kondisinya itu bernilai true. Tetapi sebaliknya, kalau kondisinya itu bernilai false, maka aksi yang akan dieksekusi adalah aksi yang kedua. Nah, di sini if ini berarti jika rata-ratanya itu kurang dari sama dengan 80, maka nilai akhirnya adalah A dan keterangannya adalah lulus. Nah, di sini juga sama. Jika rata-ratanya lebih besar sama dengan 70, maka nilai akhirnya B dan keterangannya adalah lulus. Kemudian di sini juga sama juga. Ketika rata-ratanya lebih besar sama dengan 60, maka nilai akhirnya adalah C dan keterangannya adalah lulus. Seperti itu. Nah, kemudian di sini else. Else ini adalah aksi yang kedua. Ketika nilainya bernilai false, maka yang akan dieksekusi adalah yang ini. Nilai akhirnya itu sama dengan E dan keterangannya itu tidak lulus. Seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat sintaks sistem outprint learn, sama sih fungsinya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini cuma divariasi ya variabelnya itu. Ini nanti akan menjadi sebuah tabel seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat perulangan for, sama seperti yang di atas tadi. Yang mana for itu berfungsi untuk mengulang sebuah data. Nah, bentuk dari for itu ada inisialisasi, kemudian ada kondisi, dan ada iterasi, dan juga ada statement yang akan diulang. Kemudian di sini inisialisasinya adalah int a sama dengan 0. Ini dan kondisinya adalah A kurang dari F, dan iterasi ini kondisi ya teman-teman, dan ini ada iterasinya A++ berupa increment seperti itu. Nah, di sini juga ini adalah untuk berfungsi sebagai itu nanti. Ini merupakan statement yang akan diulang nanti. Nah, ini ada nama. Nah, di sini terdapat manipulasi string, ya ini to uppercase yang berfungsi untuk menjadikan huruf kecil menjadi huruf kapital seperti itu. Kemudian di sini nama ini merupakan variabel string yang tadi. Kemudian A di sini merupakan variabel dari nama integer yang ini teman-teman. Nah, seperti itu. Di sini juga sama. Oh iya, selesai di sini berfungsi untuk memberi jarak seperti itu. Kemudian di sini tak sama teman-teman. Nah, ini juga sama. Nah, kemudian di sini ada sistem outprint di sini sistem. Dan di sini apakah ingin mengulang, yes or no. Dan di sini terdapat while. Ulang dot equals ignore case, yang berfungsi untuk
program tersebut akan diulang apa tidak, seperti itu. Nah, setelah kita tadi menuliskan programnya, maka langkah yang terakhir adalah mengerun proyeknya dengan cara Shift plus F6 ditekan secara bersamaan. Nah, otomatis di sini akan disuruh untuk memasukkan data yang telah kita buat tadi. Nah, ini merupakan fungsi dari class scanner ya teman-teman. Di sini terserah kalian mau memberi nama siapa aja sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di sini saya akan memberi nama saya sendiri. Di sini ini penginputnya adalah NIM saya. Kemudian masukkan jumlah data. Nah, ini disuruh untuk memasukkan jumlah data sebanyak yang kalian mau. Misal di sini kalian ingin memasukkan jumlah data. Nah, maka perulangan yang kita buat tadi akan mengulang sebanyak yang kita inginkan tadi. Misal di sini saya akan memberi jumlah data sebanyak 2. Nah, maka nanti perulangan for itu akan bekerja dan akan mengulang sebanyak 2 kali, seperti itu. Di sini saya kasih nama asal saja. Jika misal nilai UTS-nya 80, nilai UAS-nya 90, nilai proyeknya 80 misal. Nah, kemudian di sini yang kedua, jika kemudian nilai UTS-nya sama 78 misal, 89, kemudian 98. Nah, maka otomatis di sini akan muncul sebuah tabel ini yang mempunyai keterangan masing-masing. Di sini ada nama, kemudian ada nilai UTS-nya, ada nilai UAS, dan ada nilai tugas akhir. Nah, ini 250 ini merupakan total tadi, operasi aritmatika tadi. Dan rata-rata ini juga sama, termasuk operasi aritmatika juga. Dan nilai akhir ini merupakan pernyataan dari if else tadi, percabangan tadi. Nah, ini juga termasuk dari pernyataan dari if else tadi. Kemudian di sini apakah ingin mengulang? Nah, di sini kalian bisa mengetikkan yes or no. Jika kalian mengetikkan huruf yes, maka programnya nanti akan mengulang. Misal ya, di sini saya ketikkan y. Nah, otomatis di sini kita disuruh untuk memasukkan jumlah data lagi seperti halnya yang di atas tadi. Nah, di sini saya akan memasukkan 2 juga. Di sini terserah diisi siapa saja. Nah, otomatis di sini akan menampilkan keluaran yang seperti ini tadi. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.